Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang memilih golput atau tidak ikut memilih atau menghanguskan hak pilihnya. Fatwa haram ini bukan yang pertama kali dikeluarkan oleh MUI. Pada tahun 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, MUI pernah merilisnya. Dan data dan fakta tentang fatwa haram MUI tentang golput akan disampaikan oleh Ajeng Kamarati, rekan saya dalam Fakta Bicara. Ajeng, silakan. Terima kasih Kevin Egan. Ya pemirsa, kami akan memaparkan sejumlah data dan fakta bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana sih data dan fakta mengenai fatwa haram MUI mengenai golput. Kita simak bersama dalam slide yang pertama ini pemirsa. Awal dari fatwa haram golput. Nah ini pertama kali keluarkan di Ijtima Ulama di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu. Dari tahun 2009 hingga 2014 di mana Pilpres juga dilakukan, ini disosialisasikan terus-menerus jelang Pilpres. Dan sosialisasi fatwa ini biasanya dilakukan MUI dengan menggerakkan juru dakwah ke seluruh masyarakat muslim. Dan pada tahun 2009 silam pemirsa, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga pernah mengatakan bahwa pemilihan presiden adalah memilih pemimpin dalam terminologi ketatanegaraan Islam dan disebut Nasbun Imam, yakni satu kesatuan. Kita lihat slide yang kedua pemirsa. Dasar fatwa golput haram ini merujuk pada ajaran Islam bahwa memilih pemimpin adalah wajib hukumnya. Pada tahun 2019, Kabid Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI juga mengatakan memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Kalau kita tidak menggunakan hak pilih dan kemudian terjadi chaos, itu adalah kesalahan Anda. Dan di dalam buku Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 ada juga dikatakan bahwa memilih pemimpin di dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Kita lihat slide yang ketiga pemirsa mengenai dasar fatwa MUI bahwa mengharamkan golput. Ada jumlah golput yang masih tinggi di antara Pileg 2019, Pileg 2009, Pilpres 2009 hingga ke tahun 2014. Kita simak ini angkanya masih di kisaran 24 hingga 29%. Kalau kita lihat di Pileg 2009 ini 29,10% jumlah golputnya. Di Pilpres 2009 ini 28,30%. Sementara itu di angka yang kisarannya masih sama, Pileg 2014 ini 24,89% dan Pilpres 2014 masih 29,01%. Dan Anda mungkin bertanya-tanya istilah golput ini pertama kali dari mana historinya? Nah, istilah golput ini pemirsa muncul di tahun 1971 digambarkan sebagai gerakan datang ke TPS dan mencoblos bagian putih di kertas suara di sekitar tanda gambar dan juga penunjuk dari kandidat. Pemirsa, bagaimana sebetulnya sikap MUI atas pemilu mendatang dan apakah MUI juga memiliki rekomendasi terkait dengan pemimpin yang baik? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Dakwah Pusat MUI, Holil Nafis. Pak Holil, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Holil, selamat pagi. Kalau kita bicara mengenai fatwa ini, mungkin kita perlu ditegaskan dulu Pak Holil. Ini wajib atau tidak? Karena kan banyak pemberitaan yang bahwa ini bukan wajib tapi imbauan. Nah ini mungkin bisa diluruskan dulu Pak Holil. Ya. Di dalam keputusan Ijtima Ulama ketiga di Padang Panjang menyebutkan memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Dan tidak memilih hukumnya adalah haram. Jadi ada 5 keputusan dalam hal itu berkenaan dengan pemilu. Bahwa pemilu itu adalah bagian dari ajang mencari pemimpin. Lalu kita terlibat di dalam memilih pemimpin adalah hukumnya wajib. Kita memilih pemimpin harus mencari pemimpin yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar, yang mempunyai sifat siddiq amanah tabligh fatonah. Lalu yang kelima itu menyebutkan memilih pemimpin yang sudah jelas-jelas tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh fatonah, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, itu hukumnya adalah haram. Sama dengan tidak menggunakan hak pilih, hukumnya haram. Di dalam Islam kata wajib itu kalau dilaksanakan dia mendapat pahala, mendapat reward dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ditinggalkan dia berdosa. Nah, sebaliknya haram. Kalau dilaksanakan maka menjadi dosa, kalau ditinggalkan haram itu karena taat kepada Allah didapat pahala. Jadi tegas. Dan ini bukan karena pemilu sekarang, tapi memang melihat fenomena bahwa kepemimpinan itu harus ada keterlibatan dari kita. Kalau kita tidak terlibat di dalam kepemimpinan ini, berarti membiarkan Indonesia tanpa ada pemimpin. Dan tanpa ada pemimpin itu bahaya.
Oke. Dan bahkan disebutkan, ini referensi teman-teman dari Ibnu Taimiyah itu, situ nasratan min sultanin jairin, yaitu aslaha min lailatin wahidin bila sultanin. Jadi kalau kita hidup meskipun di bawah pemimpin yang zalim pun, apalagi masih adil ya, masih adil, itu meskipun begitu lama sampai 60 tahun, itu lebih baik daripada satu malam tanpa ada pemimpin. Bagaimana keterlibatan kita ini harus ada di antara kita yang pemimpin. Ada 3 orang ada pemimpin. Seseorang memimpin dirinya sendiri. Dalam keluarga ada pemimpin. Maka ketika dia tidak terlibat di dalam pemilu ini, berarti dia membiarkan urusan umat Islam. Dan ketika membiarkan, berarti dia tidak terlibat dalam urusan kemanusiaan. Pak Holil, ada juga yang mengkritisi begini, Pak Holil. Ini kan hak sebetulnya kalau misalnya dalam memilih untuk dalam pemilu. Kalau hak itu berarti tidak wajib dan tidak haram begitu. Nah ini bagaimana kalau ada hak itu memilih salah satu calon. Tapi memilihnya itu wajib. Jadi memilih umpamanya kalau capres 01 atau 02 itu adalah hak. Ya. Atau memilih legislatif yang dari partai mana atau siapa itu hak. Tetapi dia datang dan memilih itu adalah kewajiban. Artinya kalau dia tidak memilih, dia berdosa. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak ikut urusan umat di Indonesia ini. Berarti membiarkan umat mau jadi apapun. Dan orang yang tidak peduli dengan kepentingan umat, maka dia tidak bagian dari umat itu. Dan dia menjadi orang yang sendiri. Artinya akan merugikan Indonesia. Ini bukan merugikan salah satu calon, tapi merugikan Indonesia. Dan yang lebih parah lagi, manakala dia tidak memilih karena menganggap demokrasi ini tidak Islami. Nah, ini yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena membiarkan kehidupan ini tanpa proses kepemimpinan itu. Baik. Pak Holil, ini kan kalau kita bicara mengenai golput kan ada banyak tipenya nih, Pak Holil. Ada golput yang mungkin merasa tidak ada pemimpin yang cocok, ada juga pemilih yang mungkin merasa tidak peduli begitu ya, apatis, tapi ada juga yang mungkin golput karena masalah administrasi, mungkin karena namanya tidak di DPT ataupun dengan hal-hal yang lain. Nah ini golput yang mana nih yang sebetulnya dimaksudkan berdosa dan juga harus memilih? 1-2. Jadi yang pertama ada orang golput karena merasa tidak ada calon yang cocok. Itu salah. Karena kita tidak bisa membiarkan sesuatu karena tidak ada yang cocok, tidak ada yang ideal lalu ditinggalkan. Mala yutraku kullu la yutraku kullu. Yang tidak bisa didapat semuanya, tidak amanah, tidak fatono umpamanya, tapi kita cari yang paling dekat kepada 4 kriteria itu. Jadi tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Karena umpamanya nanti, karena tidak ada yang ideal, maka tidak ada penegak hukum. Maka, semuanya sama-sama buruk gitu. Sama buruk. Ya cari yang paling baik daripada yang buruk-buruk itu. Karena membiarkan tidak ada penegak hukum, tidak ada pengadilan, tidak ada pemimpin. Akan lebih buruk daripada tidak milih sama sekali. Jadi yang pertama itu yang haram. Yang kedua karena nggak peduli itu. Ya udah saya nggak mau tahu-tahu lah Indonesia ini mau seperti apa, siapa jadi pemimpinnya, siapa yang jadi legislatif, jadi legislatornya siapa. Tidak peduli seperti itu berarti orang yang tak peduli dengan urusan umat Islam, tak peduli dengan urusan umat. Nabi menyebutnya sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada orang lain. Minimal kita bermanfaat, telah memilih, ikut menentukan siapa yang akan memimpin, yang menjadi wakil kita ke depan. Nah yang ketiga karena administratif, mungkin dulu iya. Tetapi sekarang ini kan sudah bisa kita cek melalui nama dan nik kita akan muncul kita punya hak pilih atau tidak. Maka kalau tidak berarti dari sekarang dia harus mengurus. Sama dengan kewajiban kita haji, kan tidak nunggu saya panggilan kapan saya berangkat, dia harus daftar dulu, bayar dulu. Oleh karena itu di dalam rekomendasi Ijtima Ulama itu diharapkan agar memilih yang mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua kepada pemerintah penyelenggara pemilu agar lebih masif melakukan sosialisasi. Artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilih, termasuk juga jangan sampai salah di dalam menyoblosnya. Dia datang tapi tidak tahu tentang kertas suara, apalagi sekarang pemilu pertama yang bersamaan antara pilpres dengan pileknya. Ini menurut saya pemilu KPU dan pemerintah bersama-sama dengan kita juga harus masif melakukan sosialisasi, itu kewajiban. Baik, intinya tidak ada alasan untuk golput, Pak Holil. Tidak ada alasan. Dan bagi umat Islam golput itu adalah lari dari kenyataan. Dan golput itu adalah tidak memenuhi panggilan agama. Dan golput itu adalah orang yang tidak punya ghirah untuk melaksanakan agama dan peduli kepada orang lain. Dan termasuk juga tidak menjalankan ajaran agama. Baik, Pak Holil, pemimpin yang baik itu seperti apa sih?
Pemimpin tentunya ngikutin pada kriteria agama. Di sini dalam hasil keputusan kita itu nomor poin 4 memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, ya itu sifat Rasul, sidik, ya orang yang jujur, amanah, dia bisa dipercaya. Dari mana? Bisa dilihat dari track record-nya, ya. Tabligh dia transparan, open, ya. Merakyat kepada masyarakat. Fatona tentu adalah cerdas. Nah, tentu pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat. Ya, oleh karena itu mana yang paling dekat kepada 4 sifat ini itu yang kita pilih. Tapi kalau udah jelas-jelas dia culas, jelas-jelas dia salah, lalu makanya ada calon legislatif yang begitu atau calon pilpres begitu, ya tentu haram bagi dia. Udah jelas ada yang lebih baik kok ngambil yang lebih buruk. Nah, udah jelas yang lebih nyata, lebih punya kemampuan, sudah ada jelas track record-nya lebih bagus. Mengambil yang tidak ada track record-nya tentu ini yang haram disebutkan di sini. Jadi kalau ada tahu yang lebih baik, apalagi karena NPWP, karena nomor piro wani piro namanya, karena dibayar lalu dia milih yang lebih buruk, yang tidak punya lebih kecil atau tidak punya prestasi, sementara ada yang lebih pintar, lebih berprestasi, lebih dipercaya. Ini dalam fatwa yang kelima disebutkan haram, sama dengan haramnya kita ini tidak menggunakan hak pilih. Memang saya ingin sampaikan, memang ada beberapa di media, kok MUI nggak pernah mengeluarkan fatwa golput. Memang istilahnya tidak golput, istilahnya adalah tidak menggunakan hak pilih. Ya sama, wal khilafu lafziyun, perbedaannya hanya dalam sisi redaksi saja. Pak Holil, ini kan juga ada beberapa informasi bahwa jangan-jangan ada sebuah gerakan yang mengajak orang lain untuk ikut bersama-sama golput. Nah ini kalau dari tinjauan MUI ini seperti apa sih imbauannya nih? Ya, kita ketika tidak melaksanakan atau tidak menggunakan hak pilih itu dosa. Ngajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilih, apapun alasannya, ini namanya sama dengan mengajak kemungkaran. Dia sudah berbuat mungkar, mengajak kemungkaran, makanya dosanya berlipat ganda. Ya, dirinya sudah dosa karena tidak memilih, lalu mengajak orang lain itu juga berdosa dia. Jadi ada tanggung jawab keagamaan yang harus kita emban ya. Selain soal kenegaraan tentu ada undang-undang negara tuh yang mengatur. Makanya agama dengan negara lebih teratur, ketika negara ditopang dengan nilai-nilai agama, maka akan dia lebih kuat. Baik, kita akan ikuti dulu informasi berikut ini Pak Holil, ini mengenai calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menduga ada gerakan yang membuat warga takut untuk datang ke TPS pada hari pencoblosan. Kiai Haji Ma'ruf Amin pun meminta warga untuk tidak takut dan tetap menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 17 April mendatang. Ini yang maksudnya itu supaya ada orang nggak usah memilih lah, kira-kira begitu. Nah ini merugikan karena kalau itu bisa mempengaruhi masyarakat, masyarakat yang mestinya memilih kan tidak memilih. Jadi orang yang mestinya dipilih orang baik kemudian terhalang karena adanya provokasi untuk tidak memilih. Nah ini yang jangan sampai itu terjadi. Ya. Karena itu kita ingatkan bahwa masyarakat jangan terpengaruh. Andai kata ada yang menakut-nakuti, intimidasi juga, jangan terpengaruh oleh. Ya, itulah pernyataan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Holil, terakhir sebelum kita menutup dialog, Pak Holil, ini untuk langkah ke depan supaya kemudian fatwa MUI ini betul-betul tersosialisasi kepada seluruh umat supaya mereka betul-betul paham bahwa golput itu tidak boleh. Semua sama-sama datang ke TPS untuk mencoblos. Seperti apa? Ya, saya mengapresiasi terhadap Metro TV yang dengan cepat dan tanggap mensosialisasikan betapa pentingnya kita terlibat di dalam pemilu ini. Gitu. Dan saya berharap juga media-media yang lain. Bagi kami sebagai Ketua Komisi Dakwah, kami akan sampaikan kepada para da'i agar bisa menyampaikan hasil ijtima ulama ini kepada masyarakat demi kebaikan Indonesia. Nah, nanti apakah di dalam khutbah mereka, pengajian-pengajian mereka diselipkan. Kita biasa berkoordinasi dengan para da'i. Apalagi kita sekarang ingin meningkatkan kompetensi da'i sehingga da'i terlibat di dalam pembangunan Indonesia ini. Jadi selain bicara soal ukhrawi, kita juga akan imbangkan dengan masalah duniawi karena akhirat itu adalah bagian yang kita petik dari apa yang kita laksanakan di dunia ini. Termasuk membangun bangsa adalah bagian dari kewajiban para da'i untuk menyampaikan hal ini. Baik, Pak Holil, terima kasih telah bersama kami. Selamat pagi.